Benar kata Bang Raja, makin ganteng. Akhirnya doanya teman-teman dikabulkan oleh Allah. Semua itu atas ikhtiar kerjasama yang kompak antara kepolisian, dalam hal ini Pak Kapolsek dan Bang Saiful Jamil beserta lawyernya Bang Raja. Jadi teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bi huquqillah madaqat illa wa farrajahallah. Teman-teman, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini tepat pada pukul berapa? Jam 1:30. Nah, 1:30. Aduh, ini kakaknya Bang Ipul, Soleh sini. Ya. Sini Mbak Merehana, sini. Mai, ya. Ini keluarga. Ya, alhamdulillah. Bang Saiful Jamil, silakan nanti jenengan bertanya langsung kepada Bang Saiful. Yang pasti hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Saya sebagai teman, sahabat, Bang Raja, lawyer, kemudian keluarganya, karena Bang Saiful sudah melampaui ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Dan hari ini, detik ini, jelas ini, kalau ada yang nyinyir-nyinyir tentang Bang Saiful, hati-hati loh ya. Kami tidak akan mendiamkan. Karena ini orang sudah menerima ujian seperti ini, masih ada yang nyinyir-nyinyir, nanti lawyer akan mengambil langkah hukum siapapun itu. Jadi hari ini clear, saudara King Saiful Jamil dinyatakan oleh negara, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, dia negatif narkoba dan tidak terlibat apapun tentang berkaitan narkoba. Jadi ya gitu ya, clear ya. Jadi silakan Bang Raja dulu sebelum King Saiful ya, nanti silakan tanya-tanya. Oke, terima kasih banyak. Yang hari ini tadi disampaikan oleh Gus Rofi bahwa kita bersyukur. Dan di hari ini pun saya menyampaikan terbuka bahwa King Saiful Jamil dikeluarkan dalam arti kita terima ya dengan keluarga karena proses hukum yang baik. Profesional artinya Polsek Tambora khususnya Kapolsek Kompol Doni melakukan proses hukum penyidikan dan penyelidikan yang profesional. Kenapa saya sampaikan begitu? Inilah hasilnya. Kenapa harus ditunggu hasil daripada tes laboratorium terkait mengenai rambut? Karena di dalam mobil ada 2 orang, satu terkena. Pasti masyarakat berpikir dong, loh nggak mungkin, kan seperti itu. Jadi hasil inilah diperlukan agar di sini King Saiful Jamil tidak ada lagi nada-nada sumbing nih. Tadi yang disampaikan Gus yang nyir-nyir ya, seperti itu. Kalau ada, kami akan lakukan langkah-langkah hukum seperti itu. Dan selanjutnya terkait mengenai Saiful Jamil, semuanya sudah clear. Ini yang diharapkan oleh kita, keluarga dan kuasa hukum, untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan King Saiful Jamil terkait mengenai sejak kecil sampai dewasa tidak pernah melakukan hal barang terlarang tersebut. Hanya itu yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Silakan, monggo. Silakan teman-teman. Ini ada Bang Ipul. Ayo. Boleh maju Bang Ipul. Boleh. Jadi kita aja Bang Ipul. Gimana pertanyaannya? Gimana hari ini? Oh ya, yang jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman wartawan yang baik hati yang sudah menunggu saya dari 2 hari yang lalu. Sampai jam 1. Sampai jam 1 karena ini sebuah prosedur dari negara, saya harus tunduk ya. Juga terima kasih buat seluruh stasiun televisi ya, ada RCTI, ada MNC, ada Indosiar, ada SCTV, juga ada TV One, Kompas TV, Trans TV, Trans 7. Terima kasih atas supportnya selama ini. Yang jelas saya bisa melewati ujian ini adalah berkat dari doa-doa kalian semua, dan juga terutama terima kasih kepada Allah SWT dan juga kepada para penggemar, para penonton tercinta yang ada di rumah yang mungkin tidak sebagai satu-satu, kepada Bang Raja,
kepada Gus Rofi, abang saya, Bang Soleh, Mary Hana, dan pokoknya semua tim, terima kasih. Alhamdulillah hari ini saya dinyatakan bebas dan bersih dari narkoba dan psikotropika. Alhamdulillah. Dan juga keterangan itu bisa nanti ditanya oleh pihak Kapolsek biar real, biar nyata seperti itu. Dan sekarang kondisi saya sehat, alhamdulillah, dan saya siap beraktivitas lagi seperti biasa. Hikmah yang bisa diambil dari kejadian seperti ini seperti apa? Ternyata hikmahnya ini ya, alhamdulillah juga saya tahun ini dapat panggilan haji. Oh, masya Allah, barakallah. Ini di Kediri juga ada yang mau ngundang konser sama Pasuruan. Alhamdulillah. Bang Ipul, ya. Ini mungkin kali ya, Gus, mungkin sebelum saya ke Tanah Suci, mungkin Allah membersihkan, masih ada sisa-sisa mungkin kesabaran. Karena di haji kan lebih harus sabar lagi. Itu hikmahnya seperti itu. Dan juga satu lagi, artinya kita harus selalu waspada dengan orang-orang di sekeliling kita, ya, yang mungkin kalau nggak ada kejadian ini saya tidak tahu kalau asisten saya ternyata pengkonsumsi narkoba. Jadi hikmahnya banyak, bahwa ternyata kita tidak boleh gampang percaya dengan orang yang ada di kanan kiri kita. Harus selalu waspada seperti itu. Dan satu lagi pesan saya buat seluruh penonton, ya, pecinta, teman-teman dari medsos juga, jauhi narkoba. Tidak ada kegunaannya, banyak ruginya. Gara-gara narkoba orang bisa jadi gila, gara-gara narkoba orang kehilangan masa depan, gara-gara narkoba orang jadi kehilangan, ya kan, pendapatan, kehilangan segala-galanya, ya kan, pokoknya nggak ada bagusnya. Itu pesan dari Bang Ipul. Dan juga insya Allah saya akan selalu mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas narkoba, bentuknya seperti apapun, itu aja. Bang Ipul, setelah 3 hari ini Bang, berkeluar ini kayaknya capek banget nih Bang, kayak rumah tidur. Ya, saya memang terus terang selama pemeriksaan ini saya tidurnya itu di ruang penyidik. Ya, jadi nggak bisa tidur gitu, memang udah duduk begitu, ya kan, ya. Alhamdulillah, banyak teman-teman di sini juga kasih support, ya. Kebetulan saya orang Islam, saya bisa sholat 5 waktu. Tapi yang bikin saya sedih, saya tidak bisa sholat berjamaah di masjid itu. Jadi mulai hari ini insya Allah saya akan kembali lagi sholat berjamaah lagi di masjid, ketemu dengan jemaah-jemaah yang lain. Alhamdulillah, capek itu terbayar dengan hari ini. Saya bisa bebas gitu, dan benar-benar bersih dari penyalahgunaan narkoba atau narkotika. Bang, asistennya sendiri kan yang terbukti ya, ada ngobrol atau apa Bang gitu Bang? Gak ada. Bang juga baru tahu. Kami tidak dipertemukan. Jadi ya begitu. Jadi pertanyaan itu dikonfrontir ya, cocok gak nih gitu kan. Jadi memang sengaja gitu, tidak boleh dipertemukan. Ya yang jelas saya mendoakan semoga dia mendapatkan penanganan. Kalau misalkan dia, harapan saya sih asisten saya ini kan karena dia itu pemakai ya, harapan saya semoga dia bisa berubah dan juga direhab ya, Gus. Mudah-mudahan harapan saya gitu, karena ya memang saya juga nggak percaya kalau dia pemakai gitu kan, baru tahu pas kejadian kemarin gitu. Makanya saya berharap jangan pernah menyentuh yang namanya narkoba sedikit pun, gitu ya, itu akan merugikan. Seperti itu. Berarti sedikit penegasan ya Bang, ketika kemarin kejadian diberhentiin, shock berarti ya? Saya sampai sekarang masih shock, karena terus terang memang saya demi Allah, saya itu berpikir karena saya tidak merasa saya bikin kejahatan ya, saya merasa saya itu benar-benar insya Allah bersih lah dari hal-hal aneh-aneh. Tiba-tiba ada orang yang mengaku polisi, ya saya curiga kan, kok polisi gitu kan, begitu gedornya juga keras lagi kan, ini begal nih gitu kan. Udah gitu bukan cuma satu motor kalau nggak salah lebih dari 3, tapi sudah nggak apa-apa lah, itu jadi pengalaman saya. Nah begitu saya dibawa, depannya ada Polsek Tambora, justru saya di situ merasa bahagia. Karena apa? Ternyata yang bawa saya benar-benar polisi. Wah, mantap. Saya pikir itu begal, benar-benar saya udah pasrah. Makanya saya minta sujud-sujud tolong sama warga di situ. Bukannya ditolong malah ditonton. Saya jadi ya Allah, tolong saya, ya Allah demi Allah. Tapi udah saya pasrah pada itu. Ternyata benar-benar polisi. Dan saya juga minta maaf sama teman-teman anggota kepolisian yang ada di Tambora. Ya mohon maaf karena saya berburuk sangka, saya pikir memang itu begal gitu, karena
berpakaiannya pada preman semua gitu kan. Jadi saya mohon maaf. Tadi kemarin kami sudah saling maaf-memaafkan atas kekeliruan ini, dan alhamdulillah saya minta maaf dan mereka maafkan, dan mereka minta maaf, saya juga saling memaafkan seperti itu. Bang, sedikit Bang, kemarin ada sentilan dikit nih dari pihak sebelah, gimana Bang? Sebelah siapa? Dari mantan. Jadi gini, kalau mau menyentil itu harus sebutin nama yang disentil. Karena yang menyentil nggak nyebutin nama, mohon maaf, berarti bukan buat saya. Jadi harus kalau mau nyentil dituju untuk King Saiful Jamil. Binnya disebut bin Kawi. Nah, kasih sentilan baru saya akan menjawab, karena di sini yang bertanya itu tidak ada tujuannya. Jadi mohon maaf, kita tidak bisa respon, ya enggak? Nah, jadi gini, Bang Ipul, Ya. menindaklanjuti pertanyaan teman ada sebelah ya. Di agama itu sebenarnya diajarkan. Walaupun misalnya tidak menyebut Bang Ipul misalnya, tapi kalau dia mengarah kepada orang, seseorang, itu namanya kalau di dalam agama hibah. Dan hibah itu dosanya sama seperti makan bangkai saudaranya. Walaupun tidak menyebut nama ini misalnya, dia hanya begini, apa tujuannya begitu itu apa? Hidup yang selalu menjelekkan orang, memfitnah orang, membuka aib, itu apa gitu? Apalagi nggak mau sebut nama gitu. Nah, yang paling bahaya, yang tahu itu kan Allah. Kamu mau mengarah ke siapa? Mengarah ke si fulan, ke ini. Nah, itu sudah dicatat, itu hibah gitu. Apakah kamu mau kaya di dunia, tapi kamu di akhirat akan disiksa oleh Allah? Udah itu ya dari segi pandangan agama. Dan Bang Ipul saya berharap nggak perlu membalas apapun mereka, karena jenengan sudah lulus ujian ini. Oke. Ya, Sampai di situ aja ya. Oke, Bang Ipul sedikit Bang Ipul. Udah, sampai di situ aja. Abis ini mau ngapain lagi nih? Bentar. Aktivitas apa nih? Mungkin ada apa? Kalau mau tahu ngapain silakan ikut. Bang Ipul. Jadi belum tahu, saya lagi ikut pengacara aja dulu. Yang jelas teman-teman makasih banyak ya Allah. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau mau wawancara lagi telepon saya. Bang Ipul. Pokoknya pintu rumah saya terbuka untuk wartawan. Karena ini adalah rumah orang, kantor polisi, takut mengganggu kepentingan umum. Kita cari tempat yang lebih nyaman lagi, ngobrol lebih asik lagi. Terima kasih. Mohon maaf ya Bang Ipul kalau banyak salah sama teman-teman ya. Maaf seribu-ribu ya. Terima kasih juga buat netizen semuanya, dan Bang Ipul minta maaf sekali lagi sama netizen kalau bikin salah, bikin dosa, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih supportnya semua wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan buat Bang Ipul. pihak kepolisian. dan juga untuk pihak keluarga besar Polsek Tambora, Bapak Kapolsek, Bang Ipul minta dukungannya, dan juga kalau Bang Ipul ada salah, Bang Ipul minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa setelah jam silen. Bang Ipul akan lebih selektif nggak sih buat Ya, nanti kita ngobrol lagi di tempat yang lebih asyik ya. Aku pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kabel kecil Bang. Ya, nanti insya Allah mau deh kayaknya deh. Insya Allah. Sekiranya kapan Bang? Ya, pamit ya.